Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Haprianti, NIM 1830206114, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Patah, Palembang. Di sini kita akan melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan chi-square, dan selanjutnya yaitu melakukan uji homogenitas. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov ya. Di sini saya sudah mempunyai data. Datanya sudah terurut. Di sini kalau ingin mengurutkan data, kita cukup blok datanya, semua data. Kita blok semua data. Kemudian kita klik sort and filter, kemudian pilih sort small, mau dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Di sini saya dari yang terkecil, jadi saya memilih sort smaller. Setelah datanya terurut, di sini saya sudah mengelompokkan. Ini satu XI-nya 165, FI jumlahnya, frekuensinya ada 3, dan seterusnya. Di sini sudah dihitung jumlah dari keseluruhan ini benar ada 35. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif. Caranya kita tulis 3 ya. 3 sama dengan kita ini enter. Selanjutnya kita sama dengan kita klik 3 yang atasnya, kemudian kita klik tambah 1, tambah ini 1, enter. Kemudian kita blok seluruhnya, kita tarik ya. Setelah itu kita akan mencari frekuensi kumulatif dibagi N, di mana N ini adalah jumlah dari data, sama dengan 3 dibagi jumlah data. Nah, untuk jumlah data nilainya tetap, jadi kita tambahin dolar. Kita tambahi dolar supaya nilainya tidak berubah. Dan selanjutnya kita tarik ke bawah. Setelah itu kita akan mencari nilai maksudnya di sini Fs, di mana Fs itu adalah nilai frekuensi kumulatif dibagi N. Selanjutnya kita akan mencari Z, di mana Z ini adalah X bar, di mana XI dikurang X bar, di mana X bar ini adalah rata-ratanya ya. Kemudian dibagi S ini adalah standar deviasi. Pertama kita akan mencari X barnya. X barnya dulu. X bar sama dengan average
Baiklah, sekarang kita akan mencari expandnya, yaitu sama dengan average, kemudian kita blok, kita blok seluruh datanya, kemudian klik enter. Selanjutnya kita akan mencari S atau standar deviasi. Standar deviasi sama dengan stdef. Kemudian kita blok seluruh datanya, klik enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai z-nya, sama dengan xi dikurang x bar, kemudian dibagi dengan standar deviasi. X bar-nya kita kasih tanda dolar karena ini tetap, karena nilainya tetap, supaya dia tidak berubah-ubah ya. Begitupun juga standar deviasinya. Kemudian enter. Selanjutnya kita tarik. Nah, kemudian kita akan mencari ft, di mana ft ini sama dengan ft-nya sama dengan norm. Kita pilih ini norm sdist. Salah. Norms ini norms this. Kemudian kita klik Z, enter. Selanjutnya kita tarik. Sudah. Kemudian kita akan mencari nilai ft dikurang fs sama dengan ft dikurang fs, enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Jadi f dikurang fs mutlak ft dikurang fs sama dengan abs nilai mutlak. Kemudian ini kita enter. Selanjutnya kita cukup tarik ke bawah.
Nah, langkah pertama kita akan selanjutnya kita akan mencari D sama dengan dimana D ini adalah maksimal dari nilai ini. Kita klik max, kita pilih max, kemudian kita blok, enter. Nah, selanjutnya kita mencari K. Untuk K, setelah kita melihat pada tabel Kolmogorov tingkat signifikan untuk D, dari tingkat signifikan untuk D, maka didapatlah hasilnya yaitu 0,259. Selanjutnya langkah-langkah dalam pengujian data. Yang pertama yaitu yang satu, hipotesis. Yang pertama, tuliskan hipotesisnya, di mana H0 data tinggi badan pemuda yang mengikuti tes TNI, tes tamtama berdistribusi normal. Kemudian kita untuk HA-nya, untuk HA data tinggi badan pemuda yang mengikuti tes tamtama berdistribusi tidak normal. Kemudian langkah yang kedua yaitu tuliskan nilai signifikan. Nilai signifikannya yaitu adalah 0,05. Langkah yang kedua yaitu tuliskan nilai signifikan. Nilai signifikannya yaitu adalah 0,05. Dan yang ketiga yaitu tuliskan statistik penguji. Kita lihat jika nilai mutlak FT dikurang FS terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov Smirnov, maka HO diterima dan HA ditolak. Begitupun dengan jika nilai mutlak FT dikurang FS lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov Smirnov, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi karena nilai mutlak FT dikurang FS itu lebih kecil dari F tabel ini, maka HO diterima. Dan selanjutnya yaitu kita akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya,
Data tinggi badan pemuda yang mengikuti tes Tamtama berdistribusi normal. Baiklah, itulah penjelasan untuk uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan chi-square. Selidikilah dengan taraf signifikannya 5%. Apakah data di bawah ini berdistribusi normal? Ini merupakan berat badan dari mahasiswa. Kemudian yang pertama kita akan mencari rata-rata dan standar deviasi data kelompoknya. Ini frekuensinya 853, ini adalah jumlah seluruh mahasiswanya. Kemudian untuk XI ini adalah nilai tengah. Caranya kita tambahkan ini 45, kemudian ditambah 49 dibagi 2, enter. Selanjutnya kita tinggal tarik, kemudian FI dikali XI sama dengan FI dikali dengan XI, enter. Kita tarik, kemudian X bar. Di sini kita akan mencari X bar sama dengan stdef kemudian kita akan mencari XI dikurang X bar, di mana X barnya itu adalah sama dengan, kita jumlahkan dulu ya, sum. Baiklah, kita akan menghitung rata-ratanya, yaitu jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI, enter. Selanjutnya XI sama dengan XI nilai tengahnya dikurang X bar. Untuk X barnya kita kasih tanda dolar supaya nilainya tetap nggak berubah-ubah, enter. Selanjutnya kita tinggal tarik, kemudian yang kedua yaitu nilai XI nya ini di pangkat 2, enter. Selanjutnya kita tarik, kemudian SI dikali ini, salah, SI dikali ini, enter. Kemudian kita tinggal tarik, selanjutnya kita jumlahkan sum kita tarik, enter. Kemudian kita akan mencari standar deviasi. Sama dengan ini dibagi I, kemudian pangkat
pangkat 0,5, enter. Kemudian sama dengan SQRT, kemudian FI dibagi enter. Kemudian ini nilai frekuensinya 10, 18, 30, 25. Kemudian batas kelas bawah sama dengan ini, batas kelas bawah dikurang 0, S. Untuk batas kelas atasnya ya, sama dengan ini dikurang 0,5, enter. Selanjutnya kita tinggal tarik. Kemudian untuk batas kelas atasnya dikurang 0,5, enter. Kemudian kita tarik. Kemudian kita akan mencari nilai Z batas bawahnya, yaitu X bar sama dengan XI batas bawah kurang X bar. Untuk X barnya kita kasih tanda dolar supaya karena nilainya itu supaya tidak berubah-ubah. Kemudian dibagi standar deviasi. Untuk standar deviasinya kita kasih nilai kasih dolar juga supaya dianya tetap. Selanjutnya kita tinggal tarik. Untuk yang atas sama dengan atas dikurang X bar. X barnya kita kasih tanda dolar. Kemudian dibagi standar deviasi. Standar deviasinya juga kita kasih tanda dolar. Enter. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah. Untuk tabel Z-nya sama dengan norms pakai S, norms dis. Kemudian nilai Z bawah, enter. Selanjutnya kita tarik. Untuk yang atas sama dengan norms dis, kemudian salah deh, nilai Z atas, enter. Kita tinggal tarik. Kemudian ini sama dengan salah, dikurang atas, enter. Selanjutnya kita tinggal tarik. Untuk nilai harapan sama dengan ini PI proposit dikali dengan
ini dikali dengan jumlah, kemudian kita kasih angka, kita kasih dolar, enter. Selanjutnya kita tinggal tarik, kemudian dikurang nilai E nya, kemudian dipangkat 2 dibagi enter. Selanjutnya kita tarik, kita jumlahkan ya, sama dengan sum enter. Selanjutnya kita derajat kebebasan, ini sama dengan ini jumlahnya itu ada 5 dikurang 3 enter. Selanjutnya nilai tabelnya yaitu sama dengan C H I N V, kemudian probability-nya taruh signifikannya 0,05 dan deng freedom-nya yaitu 2 enter. Kemudian kita melakukan uji hipotesis. Menakar rumusnya X pangkat 2 min 2 min 380 min 380 380,69 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 5,99. Keputusan hipotesis itu HO diterima dan HA ditolak. Kita lihat signifikasi uji itu nilai X2 hitung banding dengan X2 tabel, G square. Jika nilai X2 hitung itu lebih kecil dari
dari nilai X2 tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika X2 hitung lebih besar dari nilai X2 tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Yang pertama, kita akan mencari standar deviasinya. Standar deviasi sama dengan stdef. Kemudian kita blok data yang pertama, enter. Kemudian untuk data yang kedua sama dengan stdef. Kemudian kita blok seluruh nilai pada data yang kedua. Kemudian kita akan mencari ft hitung. Yang kedua kita akan mencari f hitung. Di mana f hitung itu sama dengan standar deviasi terbesar dibagi standar deviasi terkecil. Jadi f hitung itu sama dengan standar deviasi terbesar ini dibagi dengan terkecil, enter. Selanjutnya yaitu f tabel. Sebelum kita menghitung f tabel, di sini kita akan mencari DK, derajat kebebasan. DK itu sama dengan N dikurang 1, dimana DK sama dengan DK1 ya. DK1 sama dengan, kita lihat pada data yang pertama jumlahnya ada 32 dikurang 1 sama dengan 31. Kemudian untuk nilai DK2, derajat kebebasan yang kedua, sama dengan 31 dikurang 1 sama dengan 30. Kemudian kita akan mencari f tabel ya. F tabel itu sama dengan kemudian probability-nya itu adalah 0,05. Selanjutnya Degree-nya yaitu derajat kebebasan ya. Yang pertama yaitu 31, bentar. 31. Kemudian
Untuk derajat kebebasan yang kedua yaitu 30. Enter. Nah, ini karena F hitung kita lihat F hitungnya. F hitung itu lebih kecil karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data X dan data Y, maka data X dan data Y bersifat homogen. Nah, maka yang pertama kita akan melakukan hipotesis ya. Hipotesis dimana H0 itu data kemampuan logika siswa dan hasil belajar pemrograman itu berasal dari populasi yang sama. Yang kedua, taraf signifikan taraf signifikannya itu ada 0,5. Yang ketiga, kita akan melakukan uji statistik. Pengujian statistik. Dimana setelah kita dapatkan F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulan data. Jadi kesimpulannya yaitu data kemampuan logika siswa dan hasil belajar pemrograman berasal dari populasi yang sama dan homogen.